Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sehat untuk kita semua. Kita boleh berjumpa di hari Minggu hari ini dalam persekutuan dan peribadahan kita, walaupun lewat media online hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 28. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita semua berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup, kami percaya dan bersyukur kepada Tuhan hari ini. Oleh karena pertolongan dan kemurahan kasih Tuhan dalam kehidupan kami Engkau nyatakan, dan kami masih ada sampai dengan saat ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, lewat persekutuan kami, lewat peribadahan kami, dan lewat kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami dengar. Persiapkanlah kami ya Tuhan, dan biarkanlah Roh Kudus-Mu hadir di hati dan pikiran kami dan kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghayati firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami dengar. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, sepertinya sudah lama sekali kita tidak berjumpa satu dan yang lain. Ya, oleh karena pandemi COVID-19 ini. Namun sesuai dengan informasi, ada tren penurunan kasus yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan ke depan ini kita bisa mengadakan ibadah tatap muka dan rencananya pada tanggal 12 September kita akan mencoba memulai ibadah
secara tatap muka, walaupun nanti akan diatur secara protokol kesehatan yang ketat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, berdasarkan catatan atau waktu penulisan Injil Yohanes, diperkirakan terjadi pada tahun 40 sampai dengan 140 Masehi. Namun catatan atau nubuatan tentang Yohanes sudah dinubuatkan jauh sebelum Yohanes ada. Bapak Ibu perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 23. Di situ dikatakan, jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Nah, kita perhatikan kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, jadi catatan nubuatan tentang Yohanes sendiri sudah dicatatkan dalam kitab Yesaya jauh sebelum Yohanes ada. Menurut catatan dan nubuatan Nabi Yesaya ditulis tahun 700-an sebelum Masehi. Jadi ada rentan waktu ratusan sampai ribuan tahun. Ya, sudah mencatat atau menuliskan bahwa Yohanes akan hadir. Kendati pun ada banyak catatan atau informasi, ya, termasuk catatan-catatan Alkitab yang sangat meyakinkan. Apakah begitu mudah para imam percaya? Tidak. Kita tahu bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak mudah percaya. Menurut catatan saat ini, kurang lebih populasi bangsa Israel sudah mencapai 10 juta. 10 juta orang. Tetapi hanya ada 2%, ya, dari 10 juta itu yang disebut Mesianik Yahudi. Siapa mereka Mesianik Yahudi? Mesianik Yahudi adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dari ribuan tahun yang lalu sampai dengan saat ini, hanya 2% dari populasi bangsa Yahudi yang percaya bahwa Mesias adalah Tuhan. Jadi bukan hal yang mudah untuk memberikan suatu kepercayaan, untuk memberikan sebuah tanda kepada bangsa Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita mundur sedikit ke belakang, kita perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 6. Di situ dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Jadi Yohanes bukan seorang yang ujuk-ujuk tiba-tiba datang untuk memberikan kesaksian tentang terang itu sendiri. Tapi Yohanes adalah orang yang diutus Allah sendiri untuk menyampaikan sebuah kesaksian tentang terang itu sendiri. Dalam percakapan atau dialog antara Yohanes dan para imam, kelihatannya sangat alot. Kalau kita baca di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22, di situ sangat jelas ada percakapan yang sangat serius ketika para imam bertanya kepada Yohanes, "Siapakah engkau?" sebanyak 3 kali.
Yohanes dengan tegas mengatakan dan dengan jujur mengatakan bahwa saya bukan Mesias, atau saya bukan Elia, bahkan saya bukan seorang nabi yang akan datang, seperti yang dikatakan oleh para imam. Dan apa jawaban Yohanes? Di ayat yang ke-23 dikatakan, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, tentunya ada alasan juga dari para imam, ya, mengapa mereka begitu getol menanyakan siapa diri Yohanes. Secara politik dan secara popularitas, pasti kedudukan para imam akan semakin terancam. Karena pada saat itu Yohanes juga memiliki banyak pengikutnya, dan sudah banyak orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes. Jadi ada sesuatu hal yang diperhatikan benar-benar oleh para imam ketika mereka merasa terancam, merasa popularitasnya semakin menurun. Di situ juga mereka coba mengambil kesempatan untuk berdialog, untuk mencari tahu siapa Yohanes yang sesungguhnya. Namun luar biasa, Yohanes tidak pernah tergiur, ya, tidak pernah berpikir sedikit pun untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Dia tetap menyadari dirinya bahwa dia hanyalah seorang utusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menarik dari dialog Yohanes dan para imam adalah Yohanes menyatakan kebenaran bahwa dia hanya merupakan seorang utusan. Dia konsisten pada panggilan dan pengutusannya. Dan pada saat itu Yohanes bisa saja mengatakan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Elia, dan dia adalah seorang nabi. Tapi dia tidak pernah mengambil atau mencuri kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, hal apa sebenarnya yang perlu kita pelajari dari seorang Yohanes? Yang pertama, Yohanes adalah konsisten pada panggilan dan pengutusannya. Tidak tergoda oleh sebuah kedudukan, tidak tergoda oleh ketenaran dan lain-lain sebagainya. Walaupun ada kesempatan bagi Yohanes untuk melakukan hal itu. Yang kedua adalah penyadaran diri bahwa kita hanyalah manusia biasa. Kita perhatikan ayat 26 dan ayat ke-27. Di situ dikatakan Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi ada penyadaran diri bahwa Yohanes hanyalah manusia biasa. Bukan dia yang layak, tetapi Tuhanlah yang dilayakkan. Dan yang ketiga adalah jujur, apa adanya. Jelas dia sudah mengatakan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa dia bukan Mesias, dia bukan Elia, bahkan dia bukan nabi yang akan datang. Yang keempat yaitu kerendahan hati. Dia mau meletakkan tugas pokoknya hanya sebagai seorang utusan, bukan sebagai Tuhan.
Bapak Ibu, kita mungkin pernah mendengar cerita tentang seekor keledai yang membawa Yesus masuk ke Yerusalem. Ketika Yesus masuk menunggangi keledai masuk ke Yerusalem, begitu banyak orang merayakan. Begitu banyak orang menyambut Yesus. Namun dalam cerita ada hal yang menarik, bahwa ketika keledai itu masuk dengan gagahnya, dia berseloroh dan mengatakan, luar biasa, saya disambut begitu banyak orang. Dan dengan gagahnya dia memasuki Yerusalem. Dia merasa bahwa dirinya lah yang disambut. Dia merasa, keledai ini merasa bahwa dialah yang disambut. Dialah yang sedang dieluk-elukan oleh begitu banyak orang. Padahal di satu sisi dia lupa bahwa ada Tuhan yang menunggangi keledai itu sendiri. Keledai ini menjadi lupa diri. Lupa bahwa ada Yesus yang ada di atasnya. Dia merasakan dan dia membanggakan dirinya bahwa dialah yang dieluk-elukan. Padahal Yesus yang dieluk-elukan. Nah, terkadang Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih, kita memposisikan diri kita yang dipuja, memposisikan diri kita yang dipandang, yang dilayakan. Tapi sesungguhnya kita hanyalah manusia biasa yang diutus juga oleh Allah untuk menyatakan kasih-Nya, untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, supaya banyak orang yang mengenal, banyak orang yang bertobat, dan banyak orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, itulah tujuan Yohanes hadir dan diutus oleh Allah. Yohanes datang mempersiapkan jalan itu. Namun tidak banyak orang mau percaya akan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, mari kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Apa sesungguhnya jalan yang harus dipersiapkan? Yaitu pikiran kita, perilaku hidup kita, penerimaan kita, dan gaya hidup kita. Itulah jalan yang sesungguhnya. Ibarat seperti jalan yang rusak, tak ada yang mau melewatinya. Jadi ketika jalan-jalan tadi rusak, apakah ada orang yang mau melewatinya? Tidak mungkin ada orang yang mau melewati jalan yang rusak. Pasti dia akan selalu mencari jalan yang terbaik, jalan yang rata, untuk dia berjalan terus menuju kepada sumbernya, atau menuju kepada apa yang dia cari. Nah, kalau pikiran kita, kalau perilaku kita, penerimaan kita, gaya hidup kita tidak benar dan tidak baik, maka orang akan melewati jalan yang lain. Ya, jalan itu seperti kehadiran kita. Ya, orang akan melihat itu. Ketika itu baik dan ketika itu rata, orang akan melewati. Nah, disitulah kunci kerendahan hati kita. Jalan yang baik itu akan selalu diinjak. Jalan yang baik itu akan selalu dilewati orang. Disitulah nilai kerendahan hati. Tapi kita harus baik dan harus benar dalam pikiran dan gaya hidup, penerimaan kita terhadap orang lain, supaya kita menjadi jalan yang dilewati untuk orang menuju kepada terang itu sendiri. Bukan kita, tapi Tuhan yang kita mau letakkan di atas segala-galanya, daripada segala apa yang ada. Karena itu tujuan utama Yohanes datang, untuk mempersiapkan jalan yang lurus bagi Allah. Tapi bangsa Yahudi bukan orang yang mudah percaya.
Sampai dengan saat ini mereka masih menantikan nabi yang akan datang. Tapi hari ini kita sudah percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah percaya dan kita sudah mengaku iman dan percaya kita kepadanya. Oleh karena itu tugas dan panggilan kita saat ini mempersiapkan jalan itu. Dan jalan itu adalah saya dan kita semua. Mari kita memiliki hidup yang benar, perilaku hidup, pikiran yang benar, penerimaan yang benar terhadap sesama, tanpa melihat latar belakang, budaya, agama, suku, ras, dan lain-lain sebagainya. Itulah gaya penerimaan kita. Kita siap menerima siapapun sebagai gereja yang hidup. Dan ketika orang melihat ada hal-hal yang baik dalam diri kita, mereka akan datang dan percaya dan melihat bahwa benar dia adalah Kristus yang hidup bagi kehidupan kita semua. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita, memberikan kita gambaran bahwa kehidupan itu harus selaras dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.